Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan mengomentari Wafi ya, tiktokers ahli lintas agama yang belum lama ini mengeluarkan pendapat yang sangat merendahkan kiai kita, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, ini kita coba simak sedikit ya videonya ya. Marilah kita mendengarkan celotehan, hujatan Imaduddin Al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai, saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya, Kiai Haji Idrus Romli, dan guru saya juga, Kiai Haji Lutfi Basori, karena saya belajar Al-Quran juga kepada Kiai Basori Alwi, abah atau ayah dari Kiai Haji Lutfi Basori. Hujatan yang sangat dahsyat yang diungkapkan dengan tidak ilmiah. Kita dengarkan dulu celotehan atau apa namanya ya, dongeng Imaduddin Al-Bantani. Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah wafat, ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya, dibentuk organisasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibentuk konun asasi, kemudian mekanisme organisasi, maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Romli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalau dia ngomong NU tapi ikutnya Lutfi Basori, kalau dia NU ngomongnya NU ikut Mbah Hasyim. Kalau para habaib, mereka kan banyak yang alim, yang soleh, ya jelas sekali. Kita sangat disunahkan mencium tangan mereka. Kalau karena nasabnya ada apa tidak? Ya ada juga. Sekarang kita kembali ke tahun 2009 ya. Tahun 2009 itu Idrus Ramli, yaitu gurunya Wafi tiktoker tadi, ada perselisihan pendapat dengan Profesor Kiai Haji Said Aqil Sirot ya, tentang sikap Kiai Said Aqil itu yang dianggap oleh Idrus Ramli beserta kelompoknya itu sangat membela Syiah, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu videonya bisa kita temukan di YouTube itu. Jadi ada tabayun antara Idrus Ramli beserta kelompoknya kepada Kiai Said Aqil Sirot. Saat itu Idrus Ramli masih menjadi warga NU ya, atau menjadi Kiai NU begitu ya. Nah, setelah tabayun itu Kiai Said Aqil Sirot kan bahasa sederhananya itu diroyok gitu ya, diroyok beberapa kiai yang tidak sepaham atau sependapat dengan Kiai Said Aqil itu. Tapi kita tahu bersama bahwa Kiai Said Aqil Sirot itu memang ilmunya sangat luas ya beliau itu. Jadi beliau menjelaskan panjang lebar berdasarkan kitab-kitab dari semua rujukan. Nah, akhirnya Idrus Ramli beserta kelompok itu kan nggak puas karena kalah gitu. Nah, dari situ Idrus Ramli membuat NU garis lurus. Maka dari situ kita harus memahami bahwa mulai saat itu Idrus Ramli itu sudah keluar dari NU dan membuat NU garis lurus. Kalau kita cermati, berarti menganggap NU yang sebelumnya itu tidak lurus. Begitu, ini yang pertama. Yang kedua, menurut saya dengan keluar dari NU dan membuat ormas baru tetapi masih memakai nama NU, itu menurut saya itu orang nggak punya malu. Kenapa? Ibaratnya gini, saya kerja di suatu perusahaan ya mamanya ya, perusahaan, taruh kata perusahaan abadi gitu. Terus saya nggak cocok dengan kinerja atau sistem di perusahaan tersebut. Saya keluar dari perusahaan tersebut, lalu saya membuat perusahaan. Terus perusahaan itu saya kasih nama Abadi Jaya atau Abadi Lurus gitu ya. Nah, itu logika yang umum kan, kenapa nggak bikin merek lain atau nama lain begitu? Kenapa masih memakai nama NU begitu kan? Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya bilang, dengan membuat NU garis lurus itu berarti ada upaya untuk melemahkan NU yang sebelumnya.
Nah dari situ maka Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu melarang kita warga Nahdliyin untuk mengikuti Idrus Ramli ataupun Lutfi Basori, dan juga yang satu lagi itu Yahya. Kalau orang banyak memanggilnya kan Buya Yahya, kalau saya tidak. Mengapa begitu? Jadi saya itu orangnya itu memakai prinsip berusaha saya jalankan ya. Di antaranya gini, siapapun yang memusuhi NKRI, dia orang Islam sekalipun, berarti dia musuh saya. Begitu juga NU. Siapapun yang memusuhi NU, biar dia orang Islam sekalipun, dia juga musuh saya. Begitu. Maka saya tidak akan memanggil Idrus Ramli ataupun Lutfi Basori ataupun Yahya itu dengan panggilan-panggilan kehormatan begitu. Karena apa? Karena saya yakini sebagai musuh saya karena memusuhi NU. Seperti itu. Ini bukan istilahnya menarasikan suatu kebencian, tidak, tetapi kita sebagai manusia, sebagai seorang makhluk itu juga harus punya prinsip dalam beragama, dalam berkeyakinan, seperti itu. Nah, saya akan menambahkan komentar tentang Idrus Ramli yang keluar dari NU ya. Jadi kalau dalam budaya NU itu ada istilah takdim ya. Takdim itu kewajiban seorang santri kepada gurunya begitu. Jadi termasuk musibah besar jika santri gagal dalam menjaga ketakdiman kepada gurunya. Bentuk kegagalan tersebut diantaranya itu hilangnya keberkahan atas semua ilmu yang dia dapatkan dari guru tersebut. Begitu, itu karena kegagalan takdimnya seperti itu. Nah begitu juga Idrus Ramli ini, dengan dia keluar dari NU, maka putuslah sanad yang dia dapatkan dari NU, putuslah keberkahan yang dia dapatkan dari ilmu yang dia mengaji dari NU. Itu yang saya yakin atau warga santri Nahdliyin yakin itu seperti itu. Kita akhirnya bisa melihat sosok dari Idrus Ramli, kita lihat kan sedikit pun tidak ada cahaya dalam wajahnya. Begitu juga Wafi. Wafi itu kalau kita melihat sebetulnya dia itu pintar-pintar hafalan. Jadi pintar hafalan. Kenapa? Dia tadi menjelaskan tentang dalil sunnahnya mencium tangan Habib, dia ambilkan dalil, tapi menurut saya nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Bagaimana mungkin sunnah mencium tangan seorang penjajah, gitu loh. Jadi para Habib ya, para habaib itu kalau kita memang mau tahu yang terjadi kepada umat Islam di Nusantara ini kan menjajah secara spiritual. Apa bentuk menjajah spiritual itu? Doktrin-doktrin dalam ceramah-ceramah yang menyesatkan itu terlalu banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu tentu akan makan waktu banyak sekali ya. Ya di antaranya saja ada dari si topik itu mengatakan juga bahwa beriman kepada Al-Quran, tapi kalau tidak percaya dengan Habib maka juga tidak akan masuk surga. Itu kan doktrin yang sangat menyesatkan. Itu bentuk-bentuk dari penjajahan spiritual seperti itu. Maka sudah sangat masuk akal, ya kan? Sudah sangat masuk akal jika Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu mengeluarkan fatwa haram mencium tangan para habaib. Atau kalau lebih disederhanakan atau diperjelas, itu haram mencium tangan penjajah spiritual. Seperti itu. Mana mungkin mencium tangan penjajah spiritual dikatakan oleh Wafi itu sunnah. Nah disitulah bahwa Wafi itu pintar, hanya pintar hafalan. Ibarat kata itu suatu pohon ya, pohon besar. Seperti Wafi itu ilmunya kan banyak kelihatannya. Jadi seperti pohon besar, tapi tidak berbuah. Akhirnya apa? Akhirnya ya hanya menghasilkan kotoran-kotoran sampah. Mengapa begitu? Karena dia pintarnya itu baru sebatas hafalan. Dia tidak amalkan dalam kehidupannya. Begitu. Akhirnya ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan, maka tidak akan membuahkan adab atau akhlak gitu. Karena akhlak itu adalah buahnya ilmu. Jadi contoh manusia yang ilmunya banyak tetapi tidak berbuah, yaitu bisa dilihat pada sosok Wafi itu. Akhirnya dia bukan menjadi ustadz sebetulnya ya,
tetapi dia menjadi spesialis tiktokers lintas agama yang sukanya debat, tidak beda jauh dengan gurunya, yaitu Idrus Ramli, yang juga terkenal sebagai pendekar Ahlussunnah wal Jamaah vs Wahabi, kan seperti itu kan. Jadi cocok sekali kalau si Wafi ini mempunyai guru Idrus Ramli seperti itu. Nah, sekali lagi ini bukanlah ujaran kebencian ya, melainkan ini adalah sikap di dalam kita beragama, agar kita tahu ulama seperti apa yang harus kita ikuti dan ulama seperti apa yang harus kita hindari. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!